Di puncak kesuksesannya, suamiku menceraikanku di depan umum. Ibu mertuaku tertawa, menyebutku tak berguna di hadapan ratusan kolega. Aku hanya menatap dingin, lalu mengirim satu pesan singkat. 1 jam kemudian, pengacaraku datang dan membungkam mereka semua. Akulah pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Mulia bermandikan cahaya keemasan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan kilau perhiasan mahal yang dikenakan para tamu undangan. Udara dipenuhi aroma parfum mewah bercampur dengan aroma hidangan lezat yang tersaji di meja-meja bundar. Ini adalah malam terbesar bagi suamiku, Galang. Malam penobatannya sebagai CEO Grup Wirya, perusahaan properti raksasa yang telah menjadi tempatnya mengabdi, atau begitulah yang dia kira, selama 5 tahun terakhir. Aku berdiri di sudut ruangan, sedikit menjauh dari keramaian, memegang segelas air mineral. Gaun biru tua sederhana yang kukenakan terasa kontras dengan gaun-gaun desainer gemerlap yang dipakai para istri direksi lainnya. Mereka sesekali melirikku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan meremehkan. Selama ini, di mata mereka, aku hanyalah Kirana, istri Galang yang pendiam, ibu rumah tangga biasa yang beruntung dinikahi oleh pria ambisius dan tampan seperti Galang. Mereka tidak tahu apa-apa. Di atas panggung yang megah, Galang berdiri dengan gagah. Setelan jas Armani yang baru dibelinya minggu lalu membalut tubuhnya dengan sempurna. Senyumnya lebar, penuh kemenangan, saat dia menerima tepuk tangan meriah dari ratusan karyawan dan kolega bisnis. Di barisan depan, duduk ibu mertuaku, Bu Hesti, yang tampak bersinar, harfiah, karena jumlah emas dan berlian yang menempel di leher, telinga, dan pergelangan tangannya. Dia bertepuk tangan paling keras, wajahnya memancarkan kebanggaan yang angkuh. Terima kasih semua. Suara Galang bergema melalui pengeras suara, menenangkan gemuruh tepuk tangan. Pencapaian ini bukan hanya milik saya, tetapi milik kerja keras kita semua. Saya berjanji akan membawa Grup Wirya ke puncak yang lebih tinggi lagi. Dia melanjutkan pidatonya, penuh dengan kata-kata motivasi klise yang sudah sering kudengar dia latih di depan cermin kamar kami. Aku mendengarkan dengan sabar, peran yang selalu kumainkan. Istri yang suportif di balik bayangan. Namun, suasana berubah ketika Galang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arahku. Senyumnya berubah, ada kilatan aneh di matanya yang membuat perutku terasa tidak nyaman. Dan tentu saja, di malam yang spesial ini, saya tidak boleh melupakan orang yang selama ini mendampingi saya. Katanya, suaranya melembut dengan nada yang dibuat-buat. Kirana, istriku, bisakah kamu naik ke panggung sebentar? Sorot lampu langsung mengarah padaku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena gembira, melainkan karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Aku jarang sekali dilibatkan dalam acara perusahaannya. Biasanya, Galang lebih suka aku menunggu di rumah atau duduk diam di pojok. Kenapa sekarang? Dengan langkah ragu, aku berjalan membelah kerumunan menuju panggung. Bisik-bisik terdengar di sekelilingku. Aku merasakan tatapan menusuk dari Bu Hesti saat aku melewatinya. Sesampainya di atas panggung, cahaya lampu sorot terasa menyilaukan. Galang merangkul bahuku sekilas, rangkulan yang terasa dingin dan asing. Dia tidak menatap mataku. Dia menatap ke arah hadirin, menikmati perhatian itu. Kirana telah bersamaku sejak aku belum menjadi apa-apa di perusahaan ini. Lanjutnya, dia adalah wanita yang sabar. Dia berhenti sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Lalu, tangan kanannya merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Bukan bunga, bukan hadiah perhiasan sebagai tanda terima kasih, melainkan amplop dokumen. Dia melepaskan rangkulannya dariku dan menyodorkan amplop itu. Apa ini, Mas? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Bukalah, katanya datar. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas dengan kop surat pengadilan agama. Mataku membelalak saat membaca judul di halaman pertama, Surat Gugatan Cerai. Duniaku terasa berhenti berputar selama sedetik. Aku mendongak menatap Galang,
mencari penjelasan di wajahnya yang kini tanpa ekspresi. Galang, apa artinya ini? Di sini? Sekarang? Bisikku, berusaha menahan agar suaraku tidak pecah. Galang tidak menjawab. Dia justru mundur selangkah, membiarkan keheningan menyelimuti ballroom yang megah itu. Semua mata tertuju pada kami. Keheningan itu dipecahkan oleh suara langkah kaki yang mantap menaiki panggung. Itu Bu Hesti. Dia merebut mikrofon dari tangan Galang yang diam saja. Wajah ibu mertuaku itu dihiasi seringai puas yang mengerikan. Biar ibu yang jelaskan, Kirana, katanya lantang, suaranya menggema di seluruh ruangan, memastikan tidak ada satu orang pun yang melewatkan penghinaan ini. Bu Hesti menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Malam ini adalah malam kemenangan anakku. Dia sekarang adalah CEO dari perusahaan raksasa ini. Dia seorang raja di sini. Dia berhenti sejenak untuk efek dramatis, lalu tertawa kecil. Tawa yang dingin dan menusuk. Dan seorang raja membutuhkan ratu yang sepadan, Kirana. Bukan wanita rumah tangga menyedihkan yang cuma bisa menghabiskan uang suami di rumah sepertimu. Teriaknya, menunjuk wajahku dengan jarinya yang penuh cincin. Hadirin tersentak. Beberapa orang menutup mulut mereka karena kaget. Namun, Bu Hesti belum selesai. Mulai hari ini, detik ini juga, kamu sudah tidak lagi dibutuhkan di sini. Kamu tidak pantas bersanding dengan Galang yang sekarang. Sadar dirilah, kamu hanya beban bagi kesuksesannya. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Aku bisa merasakan panas menjalar di wajahku, bukan karena malu, tapi karena amarah yang selama ini kupendam. Aku melihat ke arah Galang lagi. Dia tidak membelaku. Dia bahkan tidak menatapku. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan ibunya meluapkan kebenciannya padaku di depan ratusan orang penting. Ini adalah rencana mereka. Mempermalukanku di puncak kejayaan mereka. Mereka menungguku menangis. Mereka menungguku histeris, memohon, atau lari turun panggung dengan berurai air mata. Itu skenario yang mereka harapkan. Tapi aku tidak melakukannya. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungku yang selama ini selalu membungkuk untuk melayani ego mereka. Aku menatap mata Bu Hesti, lalu beralih menatap Galang. Tatapanku dingin, kosong, tanpa emosi yang mereka harapkan. Perlahan, aku merogoh tas kecilku dan mengeluarkan ponsel. Di bawah tatapan bingung ratusan orang, aku membuka kunci layar, membuka aplikasi pesan, dan mengetik satu kata kepada satu kontak yang sudah kusimpan di panggilan cepat. Sekarang. Aku menekan tombol kirim, lalu memasukkan kembali ponselku ke dalam tas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berbalik dan berjalan turun dari panggung dengan langkah tenang dan terukur. Aku tidak lari. Aku kembali ke tempatku semula di sudut ruangan. Pesta berlanjut dengan suasana yang canggung. Musik kembali dinyalakan, tapi bisik-bisik tentang drama di atas panggung tak terhindarkan. Aku melihat Galang mencoba mencairkan suasana, tertawa keras dengan beberapa kolega pria. Bu Hesti kembali duduk di kursinya seperti ratu yang baru saja memenangkan perang. 1 jam berlalu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku melihat seorang wanita muda, cantik, dengan gaun merah menyala yang memamerkan lekuk tubuhnya, berjalan mendekati Galang. Itu Valerie, sekretaris Galang. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Dan malam ini, dia tampaknya tidak lagi berusaha menyembunyikan posisinya. Galang menyambutnya dengan senyum lebar, merangkul pinggangnya dengan mesra di depan semua orang. Valerie bahkan berani naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan mulai berbicara memuji Galang sebagai bos terbaik dan pria paling hebat. Jelas sekali dia sedang memproklamirkan dirinya sebagai penggantiku. Tepat saat Valerie sedang tertawa manja di atas panggung, pintu utama ballroom yang besar dan berat tiba-tiba terbuka lebar dengan suara debum yang keras. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Musik berhenti mendadak. Di ambang pintu, berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, diikuti oleh 5 orang pria lain yang membawa tas kerja kulit. Itu Oscar, pengacara kepercayaanku, pengacara keluarga kandungku. Wajahnya tegas, auranya mengintimidasi. Oscar berjalan mantap membelah kerumunan, langkah kakinya menggema di lantai marmer. Dia tidak berhenti sampai dia berada tepat di depan panggung, di bawah sorotan lampu,
menatap lurus ke arah Galang yang tampak kebingungan. "Maaf mengganggu pestanya." Suara Oscar berat dan berwibawa, tanpa menggunakan mikrofon namun terdengar jelas di keheningan ruangan. Galang mengerutkan kening. "Siapa Anda? Ini acara tertutup. Keamanan." Oscar mengangkat tangannya, memberikan isyarat untuk tenang. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. "Perkenalkan, nama saya Oscar Wijaya. Saya di sini sebagai kuasa hukum dan perwakilan sah dari pemilik saham mayoritas Grup Wirya." Suasana hening total. Bahkan Bu Hesti berhenti mengunyah makanannya. "Pemegang saham mayoritas? Apa maksudmu?" "Saham mayoritas dipegang oleh Dewan Komisaris," seru Galang, mulai terlihat panik. Oscar tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Itu informasi yang salah, Pak Galang. 60% saham perusahaan ini dimiliki oleh satu entitas tunggal, yang selama ini memilih untuk tetap anonim." Dia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan meningkat. Lalu, dia berbalik perlahan dan menunjuk lurus ke arahku yang berdiri di sudut ruangan. "Saya mewakili pemilik 60% saham Grup Wirya, Ibu Kirana." Ribuan jarum seolah jatuh di lantai. Tidak ada yang bergerak. Galang ternganga, matanya hampir keluar dari rongganya. Bu Hesti menjatuhkan garpu yang dipegangnya. Valerie di atas panggung tampak seperti patung lilin yang meleleh. Oscar kembali menatap Galang. "Dan malam ini, Ibu Kirana ingin mengumumkan perombakan total direksi, dimulai dari posisi CEO." Keheningan di ballroom itu terasa mencekik. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata kini beralih menatapku, wanita di pojok ruangan yang baru saja diceraikan dan dihina. Tapi tatapan mereka kini berbeda. Bukan lagi kasihan, melainkan ketakutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Pikiranku melayang mundur, jauh dari kerlap-kerlip lampu ballroom ini, kembali ke 3 tahun yang lalu. Ke masa di mana sandiwara besar ini dimulai. Saat itu, Galang hanyalah manajer tingkat menengah di perusahaan lain yang karirnya stagnan. Dia selalu pulang dengan wajah frustrasi, mengeluh bahwa bakatnya tidak dihargai, bahwa atasannya bodoh, dan bahwa dunia tidak adil padanya. Aku, sebagai istri yang dia anggap bodoh dan penurut, hanya mendengarkan, memijat pundaknya, dan memberinya semangat. "Suatu hari nanti, Mas, kamu pasti akan mendapatkan kesempatanmu," kataku kala itu. Dia tidak tahu, akulah yang menciptakan kesempatan itu. Grup Wirya adalah warisan dari mendiang ayahku. Sebelum meninggal, ayah berpesan agar aku tidak langsung memimpin perusahaan karena usiaku yang masih muda dan kurangnya pengalaman. Beliau menunjuk Dewan Komisaris terpercaya, termasuk Pak Taufik, untuk mengelolanya sementara aku belajar dari balik layar. Identitasku sebagai pewaris tunggal dirahasiakan rapat-rapat demi keselamatanku dan kestabilan perusahaan. Hanya segelintir orang inti yang tahu. 3 tahun lalu, aku melihat posisi kosong untuk level manajer senior di Grup Wirya. Aku menghubungi Pak Taufik. "Pak, saya ingin merekomendasikan seseorang," kataku saat itu melalui telepon. "Namanya Galang Prasetya. Tolong pastikan dia masuk, tapi jangan sampai dia tahu saya ada di balik ini. Buat seolah-olah dia direkrut karena rekomendasi anonim berdasarkan prestasinya." Pak Taufik sempat ragu. "Nona Kirana, apakah Anda yakin? Suami Anda dari data yang kami lihat, kinerjanya biasa saja." "Saya yakin, Pak. Beri dia kesempatan. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan jika diberi panggung." Betapa bodohnya aku saat itu. Aku mengira jika Galang sukses, dia akan menjadi suami yang lebih baik, lebih bahagia, dan pernikahan kami akan terselamatkan. Aku memberinya sayap, tanpa menyadari bahwa dia akan menggunakannya untuk terbang menjauh dariku dan memangsa apa yang kumiliki. Galang diterima. Dia pulang ke rumah hari itu dengan euforia yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia memelukku, sesuatu yang langka, dan berkata, "Lihat, Ran. Akhirnya ada yang melihat potensiku. Perusahaan besar merekrutku." Aku tersenyum, merayakan kebahagiaannya yang sebenarnya adalah pemberianku. Namun, sejak dia masuk ke Grup Wirya, kebohongan demi kebohongan mulai dirajut. Awalnya, dia mulai sering pulang larut malam. "Lembur, Ran. Perusahaan sedang banyak proyek, aku harus membuktikan diri,
katanya dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Aku percaya. Aku menyiapkan makan malam yang seringkali dingin tak tersentuh, karena dia sudah makan di luar. Kemudian, narasi tentang krisis perusahaan dimulai. Sekitar setahun setelah dia bekerja, Galang mulai mengurangi uang belanja bulanan. Ketika aku bertanya, dia meledak marah. Kamu ini tidak tahu apa-apa soal bisnis, Kirana. Perusahaan sedang krisis. Cash flow sedang macet. Aku sebagai pimpinan harus memberi contoh berhemat. Kamu di rumah cuma bisa minta uang saja, tidak tahu betapa stresnya aku di luar sana berjuang agar perusahaan tidak bangkrut. Bentaknya. Kata-katanya selalu membuatku merasa kecil, bersalah, dan tidak berguna. Bu Hesti, yang saat itu masih tinggal bersama kami, ikut mengompori. Istri macam apa kamu ini, Kirana? Suami kerja keras banting tulang, kamu malah nuntut macam-macam. Harusnya kamu bersyukur Galang masih mau menafkahimu, cecar Bu Hesti. Aku menelan semua penghinaan itu. Aku belajar untuk berhemat, memotong pengeluaranku sendiri, menunda membeli pakaian baru, bahkan mengurangi jatah makanku agar Galang tidak marah. Padahal, kenyataannya sangat berbeda. Sebagai pemegang saham mayoritas, aku memiliki akses penuh ke laporan keuangan perusahaan secara real-time yang dikirimkan Oscar secara rahasia setiap bulan. Aku melihat angka-angkanya. Perusahaan memang sempat mengalami sedikit penurunan laba, tapi jauh dari kata krisis atau bangkrut. Justru, aku melihat adanya kebocoran dana operasional yang mencurigakan di divisi yang dipimpin Galang. Pengeluaran untuk entertainment klien melonjak drastis. Tagihan hotel bintang 5, restoran mewah, dan perjalanan dinas yang tidak jelas tujuannya. Sementara Galang memarahiku karena membeli deterjen yang sedikit lebih mahal, dia sedang menghabiskan puluhan juta rupiah dalam semalam untuk menjamu klien, yang kemudian ku tahu adalah Valerie, sekretaris barunya yang cantik dan ambisius. Lebih parah lagi, aku mulai melihat pola penarikan tunai yang besar dan mencurigakan dari akun operasional cabang yang dikelola Galang. Uang itu tidak lari ke proyek, melainkan lenyap begitu saja. Di saat yang sama, Bu Hesti tiba-tiba sering memamerkan perhiasan baru. Ah, ini hadiah dari Galang. Anakku itu memang berbakti, tidak seperti istrinya, katanya dengan sombong sambil memutar-mutar gelang emas tebal di tangannya. Hatiku terasa nyeri setiap kali mendengarnya. Galang memotong uang makan kami dengan alasan krisis, tapi membelikan ibunya emas? Puncaknya adalah 6 bulan lalu. Laporan keuangan menunjukkan bahwa divisi Galang benar-benar diambang kolaps karena mismanajemen dana yang parah. Jika dibiarkan, ini akan mempengaruhi arus kas perusahaan secara keseluruhan. Galang, si penyelamat palsu itu, sebenarnya sedang menenggelamkan kapal. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku yang tersembunyi, menatap layar laptop yang menampilkan grafik keuangan yang menukik tajam. Aku menangis. Bukan karena uangnya, tapi karena pengkhianatan yang begitu mendalam. Pria yang kucintai, pria yang kubantu angkat derajatnya, sedang menghancurkan warisan ayahku sambil membohongiku mentah-mentah. Aku harus mengambil keputusan. Membiarkan perusahaan bangkrut untuk memberi Galang pelajaran, atau menyelamatkannya demi warisan ayah dan ribuan karyawan yang tidak bersalah. Aku memilih yang kedua. Aku menelepon Oscar tengah malam. Oscar, cairkan dana pribadiku dari rekening di Singapura. Suntikan ke grup Wirya sebagai investasi darurat dari pemegang saham anonim. Tutupi kerugian di divisi Galang. Oscar terkejut. Nona, jumlahnya tidak sedikit. Dan Anda menutupi kesalahan suami Anda? Ini sama saja membiarkan dia terus berbuat curang. Lakukan saja, Oscar. Aku tidak menyelamatkan Galang. Aku menyelamatkan perusahaan ayah. Dan soal Galang, biarkan dia merasa dia yang berhasil mengatasi krisis ini. Biarkan dia merasa hebat dulu. Dan benar saja. Seminggu kemudian, Galang pulang dengan wajah penuh kemenangan lagi. Aku berhasil, Ran. Aku berhasil membalikkan keadaan. Krisis sudah lewat berkat strategi brilianku. Para direksi sangat terkesan padaku, bualnya dengan sombong. Dia tidak pernah tahu bahwa strategi briliannya adalah uang tabungan pribadiku yang dia habiskan untuk foya-foya dan menutupi utang judi ibunya.
Dia hidup dalam ilusi bahwa dia adalah pahlawan, sementara aku adalah beban. Sekarang, di ballroom ini, aku melihat wajah Galang yang pucat pasi menatap Oscar. Ilusi yang dia bangun selama 3 tahun mulai retak. Dia telah membangun istana kesombongannya di atas fondasi kebohongan, dan dia tidak pernah menyadari bahwa tanah tempat istana itu berdiri adalah milikku. Kejadian yang mengubah segalanya itu bermula tepat 6 bulan sebelum malam pesta di hotel ini. Sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir yang sedang bosan melihatku terus-menerus dibodohi. Malam itu hujan turun deras sekali, seolah langit Jakarta sedang menumpahkan kekesalannya. Galang pulang lewat tengah malam dalam keadaan mabuk berat. Bau alkohol menyengat begitu pintu depan terbuka, bercampur dengan aroma parfum wanita yang asing, aroma bunga melati yang terlalu manis, berbeda dengan parfumku yang beraroma vanila lembut. Bu Hesti sudah tidur di kamarnya. Jadi hanya aku yang menyambut kepulangan sang pahlawan perusahaan ini. Dengan langkah sempoyongan, Galang menepis tanganku saat aku mencoba membantunya melepas sepatu. "Jangan sentuh. Aku capek," bentaknya dengan lidah yang kaku. Dia berjalan terhuyung-huyung menuju kamar tidur kami, menjatuhkan jas kerjanya sembarangan di lantai ruang tengah, lalu menghempaskan tubuhnya ke kasur tanpa mengganti pakaian. Dalam hitungan menit, suara dengkuran keras sudah terdengar memenuhi kamar. Aku berdiri mematung di ruang tengah, menatap jas abu-abu mahal yang tergeletak di lantai itu. Jas itu adalah hadiah ulang tahun dariku tahun lalu, dibeli dengan uang tabungan sisa belanja dapur yang kusiasati mati-matian. Perasaan perih kembali menyayat hati melihat betapa dia tidak menghargai barang pemberianku, sama seperti dia tidak menghargai kehadiranku. Sambil menghela napas panjang, aku memungut jas itu, berniat menggantungnya agar tidak kusut. Namun, saat aku mengangkatnya, jas itu terasa lebih berat dari biasanya. Saku bagian dalamnya menggembung, menarik kain jas itu ke bawah. Penasaran, tanganku merogoh ke dalam saku itu. Pikirku, mungkin dompetnya tertinggal di sana. Namun, jariku menyentuh benda dingin dan keras yang bukan dompet. Aku menariknya keluar. Sebuah ponsel pintar keluaran terbaru berwarna hitam pekat. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu persis ponsel Galang. Warnanya perak, dan layarnya retak sedikit di pojok kanan karena pernah jatuh bulan lalu. Dia bilang belum sempat memperbaikinya karena sibuk. Tapi benda di tanganku ini mulus, baru, dan jelas-jelas bukan ponsel kantor. Kenapa dia punya 2 ponsel? Rasa curiga yang selama ini hanya berupa bisikan samar di kepala kini berteriak lantang. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol daya. Layar menyala, meminta kode sandi. Aku mencoba tanggal ulang tahunnya. Salah. Tanggal pernikahan kami. Salah. Tanggal lahir Bu Hesti. Salah. Aku terdiam sejenak, mengingat nama wanita yang belakangan sering disebut-sebut oleh staf kantor saat aku tidak sengaja mampir membawakan makan siang. Valerie. Sekretaris barunya. Kapan ulang tahun Valerie? Aku ingat pernah melihat notifikasi kue ulang tahun di meja resepsionis kantor bulan lalu. Tanggal 15 Mei. Dengan menahan napas, aku mengetik 1505. Ponsel itu terbuka. Duniaku runtuh detik itu juga. Wallpaper ponsel itu bukan foto pemandangan atau foto abstrak, melainkan foto selfie Galang dan Valerie di tempat tidur. Mereka tersenyum lebar, wajah mereka saling menempel, dengan Galang yang bertelanjang dada dan Valerie yang hanya tertutup selimut. Air mataku tidak jatuh. Rasa sakit itu terlalu dalam hingga melampaui air mata. Tubuhku terasa dingin, seolah darahku berhenti mengalir. Tapi, rasa ingin tahu mendorongku untuk menggali lebih dalam. Aku bukan lagi istri yang sedih. Aku adalah seorang penyelidik yang sedang membedah bangkai rumah tanggaku sendiri. Aku membuka aplikasi pesan instan. Nama kontak paling atas adalah MyVal dengan emoji hati. Isinya bisa ditebak. Janji temu di hotel, kata-kata mesra yang menjijikan, dan ejekan-ejekan tentangku. Istrimu yang bodoh itu masak sop lagi? Hahaha, kasihan banget kamu, yang... Sabar ya. Nanti malam kita makan steak di tempat biasa, tulis Valerie. Iya, muak aku lihat mukanya yang sok polos. Kalau bukan karena dia jago ngurus rumah gratisan, udah aku tendang dari dulu, balas Galang. Tanganku gemetar hebat membaca itu. Jadi selama ini, di mata Galang, aku hanyalah pembantu gratisan? Namun,
Yang kutemukan selanjutnya jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan. Ini bukan lagi soal hati, ini soal hukum. Di bawah obrolan dengan Valerie, ada grup chat bernama Tim Sukses. Anggotanya hanya 3 orang, Galang, Valerie, dan satu kontak bernama Vendor A. Aku menggulir percakapan mereka ke atas. Mataku membelalak lebar saat membaca detail percakapannya. Bos, invoice untuk proyek konstruksi di Kalimantan sudah saya markup 40%. Total jadi 5 miliar. Dana kelebihan 2 miliar sudah saya transfer ke rekening. Aman, atas nama Valerie seperti biasa, tulis kontak vendor A. Galang membalas, bagus. Pastikan laporannya rapi. Orang audit pusat bodoh-bodoh, mereka nggak bakal cek harga satuan semen dan bajanya. Yang penting kwitansi ada. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan. Mereka mencuri uang perusahaan. Mereka melakukan markup gila-gilaan pada proyek fiktif dan proyek nyata. Ini bukan sekadar kelalaian atau inkompetensi seperti yang kuduga selama ini. Ini adalah penggelapan dana terencana, sistematis, dan masif. Lebih jauh lagi, aku menemukan foto-foto dokumen yang dikirimkan Valerie. Dokumen itu berisi daftar, biaya hiburan, yang ternyata fiktif. Uang perjalanan dinas ke Singapura bulan lalu ternyata dipakai untuk liburan mereka berdua belanja barang branded. Lalu, jariku menyentuh galeri foto. Di sana, aku menemukan foto sebuah buku tabungan yang terbuka. Itu bukan atas nama Galang atau Valerie. Itu atas nama Hesti Prawira. Nama ibu mertuaku. Aku memperbesar foto itu untuk melihat detail transaksinya. Mataku menyipit. Ada aliran dana masuk setiap bulan sebesar 50 juta, 100 juta, bahkan pernah 200 juta rupiah. Dan di kolom mutasi keluar, uang itu selalu ditransfer ke satu tujuan yang sama, Macau Golden Dragon Casino. Potongan teka-teki itu akhirnya menyatu dengan sempurna. Selama ini, alasan Bu Hesti selalu mengeluh kekurangan uang meski Galang sudah bergaji besar bukan karena biaya hidup. Dia berjudi. Ibu mertuaku adalah seorang penjudi kelas kakap yang kalah terus-menerus, dan Galang menutup utang-utang judinya menggunakan uang curian dari perusahaan warisan ayahku. Rasa mual menyerang perutku. Mereka sekeluarga adalah parasit. Parasit yang menggerogoti daging inangnya sampai ke tulang. Aku menatap pintu kamar tidur di mana Galang sedang tidur nyenyak. Ingin rasanya aku masuk ke sana, membanting ponsel ini ke wajahnya, dan menyeretnya ke kantor polisi sekarang juga. Amarah membakar dadaku, panas dan menyakitkan. Tapi kemudian, bayangan wajah ayah melintas di benakku. Ayah selalu bilang, Kirana, dalam bisnis dan perang, jangan pernah menyerang saat kamu sedang marah. Seranglah saat kamu sudah tenang, dan pastikan satu serangan itu mematikan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungku yang menggila. Jika aku melabraknya sekarang, dia akan menyangkal. Dia akan menghapus bukti. Dia akan memanipulasi situasi dan mungkin Bu Hesti akan membalikan fakta, menuduhku yang tidak-tidak. Aku butuh bukti fisik. Aku butuh salinan semua ini. Dengan gerakan cepat namun hati-hati, aku mengambil ponsel pribadiku. Aku memotret setiap percakapan di layar ponsel Galang. Aku memotret bukti transfer, bukti invoice palsu, foto-foto liburan mereka, dan buku tabungan Bu Hesti. Aku merekam semuanya. Tak cukup dengan itu, aku melihat ada saku resleting kecil di bagian dalam jas Galang. Aku membukanya. Di sana terselip sebuah buku kecil berwarna biru. Buku tabungan asli milik Bu Hesti. Galang pasti baru saja mengambilnya dari ibunya atau baru menyetorkan uang. Aku membawa buku tabungan itu ke dapur, memotret setiap halamannya di bawah lampu yang terang, lalu mengembalikannya ke posisi semula di saku jas. Total waktu yang kuhabiskan hampir 1 jam. Setelah memastikan semua bukti tersimpan aman di penyimpanan awan, cloud, ponselku yang terkunci sandi ganda, aku membersihkan sidik jariku dari ponsel Galang dengan ujung bajuku. Aku memasukkan kembali ponsel hitam itu ke saku jasnya, menggantung jas itu di sandaran kursi seolah-olah aku baru saja merapikannya, dan mematikan lampu ruang tengah. Malam itu, aku berbaring di samping Galang yang masih mendengkur. Bau alkohol dari napasnya membuatku ingin muntah. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap dengan mata terbuka lebar. Tidak ada lagi air mata.
Tidak ada lagi rasa cinta. Yang tersisa hanyalah dingin yang membeku di dalam dada. Malam itu, Kirana yang lugu dan penurut telah mati. Dan dari abunya, tumbuh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku sudah memegang senjata yang bisa menghancurkan hidup mereka dalam sekejap. Tapi aku tidak akan menembakkannya sekarang. Tidak, itu terlalu mudah. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Matahari bersinar terik di langit Jakarta, sehari sebelum pesta besar penobatan Galang. Hiruk-pikuk kota metropolitan terdengar samar dari balik kaca tebal restoran Jepang eksklusif di kawasan Senopati ini. Aku duduk di dalam ruang privat tatami, menyesap teh hijau hangat yang uapnya mengepul tipis. Di hadapanku duduk Oscar. Pria parubaya yang sudah mengabdi pada keluargaku sejak aku masih kecil itu tampak gelisah. Dia membuka-buka berkas tebal yang baru saja kuserahkan padanya, hasil cetak dari semua bukti digital yang kutemukan di ponsel Galang 6 bulan lalu, ditambah hasil investigasi tambahan yang dilakukan tim Oscar selama setengah tahun ini. Wajah Oscar berubah warna. Dari kuning langsat menjadi merah pada menahan amarah. Urat-urat di lehernya menonjol saat dia membaca halaman demi halaman laporan audit forensik yang kami susun diam-diam. Ini gila, Non Kirana, desis Oscar, suaranya bergetar karena emosi. Dia membanting pelan berkas itu ke meja rendah di antara kami. Markup proyek sampai 300%? Pembayaran ke vendor fiktif yang alamatnya ternyata rumah kosong? Dan ini, aliran dana ke kasino luar negeri atas nama Ibu Hesti mencapai 2 miliar rupiah dalam setahun. Oscar menatapku dengan pandangan tidak percaya. Mereka bukan cuma mencuri. Mereka merampok perusahaan ini di siang bolong. Non, kita punya cukup bukti untuk memenjarakan Galang, Valerie, dan mungkin juga Ibu Hesti selama 10 tahun. Kita harus lapor polisi sekarang. Jangan tunggu besok. Aku meletakkan cangkir tehku dengan tenang. Suara keramik beradu dengan meja kayu terdengar nyaring di ruangan yang hening itu. Tidak, Oscar. Tidak sekarang, jawabku datar. Oscar mengerutkan kening, bingung. Kenapa? Apa yang Nona tunggu? Besok dia akan diangkat jadi CEO resmi. Surat keputusannya akan ditandatangani di depan notaris publik saat pesta. Jika dia jadi CEO, aksesnya ke keuangan perusahaan akan semakin tak terbatas. Kerusakan yang dia buat akan semakin parah. Justru itu, Oscar, kataku sambil menatap lurus ke matanya. Aku ingin dia diangkat. Saya tidak mengerti. Kalau aku melaporkannya sekarang, potongku, berita ini hanya akan jadi skandal kecil. Dia akan dipecat diam-diam, mungkin dipenjara, tapi dia masih bisa berdalih bahwa dia dijebak. Dia masih bisa memainkan peran korban. Dan yang paling penting, rasa malunya tidak akan maksimal. Aku condong sedikit ke depan, menumpukan sikuku di atas meja. Galang itu sombong, Oscar. Ambisinya adalah kelemahannya. Dia sangat ingin diakui, ingin dipuja, ingin merasa berkuasa. Selama 3 tahun ini, dia selalu merendahkanku, menganggapku bodoh, menganggapku parasit. Dia dan ibunya sudah menginjak-injak harga diriku sampai hancur. Aku mengambil napas, mengingat kembali hinaan Bu Hesti tadi pagi saat sarapan. Dia melempar roti ke piringku karena menurutnya selainnya kurang banyak. Aku tidak mau cuma melihat dia di penjara. Lanjutku dengan suara dingin yang membuat Oscar terdiam. Aku mau melihat jiwanya hancur. Aku mau dia terbang setinggi-tingginya dulu. Biarkan dia merasa dia sudah memiliki dunia dalam genggamannya. Biarkan dia berdiri di atas panggung itu, di bawah sorotan lampu, merasa sebagai raja. Dan tepat saat dia merasa paling tinggi, aku akan memotong sayapnya. Oscar menatapku lama. Dia melihat perubahan drastis pada anak perempuan mendiang bosnya ini. Dulu aku adalah gadis pemalu yang takut berdebat. Sekarang, aku menyusun rencana eksekusi mental dengan ketenangan seorang pembunuh berdarah dingin. Jadi, Nona membiarkan dia mempermalukan Nona besok? Tanya Oscar pelan. Saya dengar rumor dari orang dalam, Galang berencana membawa surat cerai ke pesta itu. Dia ingin memamerkan Valerie. Aku tersenyum miris. Aku tahu. Aku sudah membaca draft surat cerainya di tas kerjanya kemarin. Dia ingin membuangku di depan umum sebagai simbol pembersihan hidupnya sebelum menjabat posisi baru. Biarkan saja. Biarkan dia melakukannya.
Semakin kejam dia padaku di panggung itu, semakin valid alasan kita untuk menghancurkannya tanpa ampun. Strategi ini berisiko, non. Mental Nona. Mental saya sudah mati sejak 6 bulan lalu. Oscar, potongku cepat. Yang tersisa sekarang cuma logika. Besok, aku butuh kamu melakukan sesuatu. Aku menyodorkan secari kertas berisi instruksi detail. Pertama, pastikan Pak Taufik dan seluruh jajaran komisaris lama hadir. Mereka harus melihat sendiri kejatuhan Galang. Oscar mengangguk sambil membaca kertas itu. Kedua, siapkan tim keamanan. Setelah aku memberi sinyal, kamu masuk. Jangan sendiri, bawa tim legal lengkap. Buat seolah-olah ini adalah pengambil alihan kekuasaan yang sah. Siap, Non. Ketiga, aku menunjuk poin terakhir di kertas itu, hubungi polisi bagian kejahatan ekonomi khusus. Suruh mereka menunggu di lobi hotel. Jangan masuk ke ballroom sebelum Oscar memberi kode. Aku ingin penangkapannya terjadi sesaat setelah aku selesai bicara. Oscar melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku jasnya. Dia menatapku dengan sorot mata kagum bercampur ngeri. Bapak pasti bangga melihat Nona sekarang. Anda benar-benar putri beliau. Darah bisnis mengalir deras di nadi Nona. Ini bukan bisnis, Oscar, gumamku sambil memandang keluar jendela, melihat awan mendung yang mulai menggantung di langit Jakarta. Ini adalah pembersihan. Aku hanya membersihkan sampah dari rumahku. Kami menghabiskan sisa waktu makan siang itu dengan membahas detail teknis. Bagaimana cara memotong aliran dana Galang tepat di jam pesta dimulai, bagaimana memblokir akses ID card-nya, dan bagaimana memastikan Valerie tidak bisa melarikan diri membawa aset perusahaan. Saat aku pulang sore itu, rumah terasa sepi. Galang belum pulang, mungkin sedang bersenang-senang dengan Valerie merayakan kemenangan yang belum terjadi. Bu Hesti sedang duduk di sofa, menonton televisi sambil memijat kakinya. "Heh, Kirana," panggilnya tanpa menoleh. "Ambilkan air hangat." Kakiku pegal. Seharian belanja baju buat pesta besok capek banget. Aku berjalan ke dapur, menuangkan air hangat ke dalam baskom kecil. Saat aku membawanya ke ruang tamu dan meletakkannya di dekat kakinya, Bu Hesti menendang baskom itu sedikit hingga airnya tumpah membasahi lantai. "Aduh, kamu ini becus kerja nggak sih? Naruh baskom aja nggak benar," bentaknya. "Dasar wanita nggak berguna. Untung besok Galang bakal dapat posisi tinggi, jadi dia bisa cari istri yang lebih kelas daripada kamu." Aku hanya diam, mengambil kain pel dan membersihkan tumpahan air itu. Dalam hati, aku menghitung mundur. "Nikmatilah hari terakhirmu menjadi nyonya besar, ibu mertuaku sayang," batinku. "Karena besok, satu-satunya yang akan kamu cuci bukan lagi kakimu dengan air hangat, tapi baju tahanan dengan air dingin penjara." Aku berdiri, menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Maaf, Bu. Ibu benar. Besok semuanya akan berubah. Ibu istirahat saja yang nyenyak malam ini." Bu Hesti mendengus, tidak menyadari makna ganda dalam kalimatku. Dia kembali fokus pada layar televisi, sementara aku berjalan naik ke kamar, menyiapkan gaun biru tua sederhanaku. Zirah perangku untuk pertempuran esok hari. Semua bidak catur sudah terpasang. Raja dan Ratu Hitam merasa mereka sudah menang, tanpa menyadari bahwa papan catur itu sendiri adalah milikku. Dan besok, permainan akan berakhir dengan satu kata, skakmat. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel Mulia yang tadinya hangat dan penuh gairah perayaan, kini berubah menjadi sedingin es. Ucapan Oscar yang menggema di seluruh ruangan, bahwa aku adalah pemilik saham mayoritas, masih menggantung di udara seperti kabut tebal yang mencekik. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berpacu bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang meluap-luap. Ini adalah momen yang sudah kurencanakan dalam diam selama berbulan-bulan, momen di mana aku membalikkan papan catur. Galang adalah orang pertama yang memecah keheningan itu. Dia tertawa. Tawa itu terdengar sumbang, dipaksakan, dan penuh kegugupan yang berusaha ia tutupi dengan arogansi. Dia menunjuk Oscar dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menoleh ke arah para hadirin dengan senyum lebar yang terlihat seperti retakan di wajah porselen. "Hadirin sekalian, mohon tenang," seru Galang melalui mikrofon yang masih digenggamnya erat.
Sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini. Atau mungkin ini semacam lelucon buruk dari istri saya yang sedang sakit hati karena diceraikan. Galang menatapku dari atas panggung dengan tatapan merendahkan yang biasa ia gunakan di rumah. Kirana, aku tahu kamu kecewa, tapi menyewa aktor untuk berpura-pura jadi pengacara dan mengarang cerita tentang saham? Itu menyedihkan, bahkan untuk ukuranmu. Pulanglah, jangan mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh. Bu Hesti, yang duduk di barisan depan, ikut berdiri. Wajahnya merah padam karena marah. Dia mengibas-ngibaskan kipas tangannya dengan kasar. Betul, dasar wanita gila. Keamanan? Di mana keamanan? Seret orang ini dan pengacara gadungan itu keluar. Mereka merusak pesta anakku. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, bingung harus percaya pada siapa. Galang tampak mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya melihat keraguan di wajah para tamu. Dia pikir dia masih memegang kendali. Dia pikir aku masih Kirana yang sama, yang akan menunduk dan meminta maaf jika dibentak. Aku tidak bergeming. Perlahan, aku melangkah maju dari sudut ruangan yang remang-remang menuju area yang lebih terang di dekat panggung. Setiap langkah kakiku terasa berat namun mantap, seolah aku sedang menginjak-injak semua kenangan buruk yang mereka berikan padaku. Tatapanku terkunci lurus pada Bu Hesti. Tanpa perlu berteriak, aku berbicara dengan suara lantang yang terlatih. Oscar dengan sigap memberikan mikrofon nirkabel yang entah sejak kapan ia pegang kepada saya. Ibu bilang aku menghabiskan uang? Tanyaku, suaraku membelah kebisingan bisik-bisik tetangga. Ibu baru saja menghina saya di depan ratusan orang terhormat ini, mengatakan saya wanita boros yang tidak berguna. Tapi mari kita luruskan faktanya, Bu Hesti. Aku berhenti sejenak, membiarkan semua mata tertuju padaku. Bu Hesti ternganga, tidak menyangka aku berani membalas ucapannya di depan umum. Bagaimana dengan tanggal 14 bulan lalu? Lanjutku, menatap tajam ke manik matanya. Saat ibu menelepon Galang sambil menangis histeris, karena ditahan oleh pihak keamanan kasino. Wajah Bu Hesti yang tadinya merah padam karena marah, kini berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Warna darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Mulutnya terbuka menutup seperti ikan yang kekurangan oksigen, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku melanjutkan seranganku tanpa memberi ampun. Bagaimana dengan utang 500 juta rupiah di kasino Macau Golden Dragon yang harus dibayar malam itu juga? Apakah ibu lupa siapa yang mentransfer uang itu? Ibu pikir itu uang hasil kerja keras Galang? Bukan. Itu uang operasional perusahaan yang diambil Galang dari pos anggaran logistik. Uang yang seharusnya dipakai untuk menggaji buruh di pabrik, dipakai untuk menebus ibu yang kalah judi bacara. Gelombang kejut melanda ruangan itu. Suara-suara kaget terdengar dari berbagai sudut. Para kolega bisnis Galang mulai saling pandang. Judi adalah hal yang tabu, apalagi jika menggunakan uang perusahaan. Reputasi Bu Hesti sebagai janda terhormat seketika runtuh menjadi debu. Itu bohong. Pekik Bu Hesti dengan suara melengking yang terdengar panik. Jangan dengarkan dia. Dia pembohong. Bohong? Aku tersenyum tipis, senyum yang dingin. Saya punya bukti transfernya, Bu. Lengkap dengan rekaman percakapan ibu yang memohon-mohon agar Galang tidak membiarkan ibu dipenjara di luar negeri. Aku mengalihkan pandanganku dari Bu Hesti yang kini terduduk lemas di kursinya, seolah kakinya tak lagi sanggup menopang berat badannya dan berat dosanya. Kini giliranku menatap Galang. Pria yang pernah kucintai, pria yang baru saja memberikan surat cerai padaku sebagai hadiah kenaikan jabatannya. Galang mundur selangkah saat tatapan kami bertemu. Keringat dingin mulai terlihat mengalir di pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya. Dia mencoba mempertahankan senyumnya, tapi otot-otot wajahnya berkedut tak terkendali. Dan kamu, Mas Galang, sapaku dengan nada yang terdengar manis namun berbisa. Suamiku yang hebat. CEO baru kebanggaan kita semua. Tadi kamu bilang di pidatomu bahwa kamu sering lembur demi masa depan perusahaan, bukan? Galang mencoba memotong, cukup, Kirana. Matikan mikrofonnya. Keamanan. Tapi tidak ada petugas keamanan yang bergerak. Oscar telah memastikan itu. Tim keamanan hotel sudah diinstruksikan untuk hanya mematuhi perintah dari pemilik acara yang sebenarnya, yaitu aku,
sang penyandang dana utama. Aku melangkah lebih dekat ke bibir panggung, mendongak menatap Galang yang berdiri di atas sana. Posisi kami secara fisik memang dia lebih tinggi, tapi secara mental, dia sudah mulai berlutut. Kenapa panik? Mas? Aku hanya ingin memujimu, sindirku. Kamu memang pekerja keras. Sangat keras. Sampai-sampai kamu harus melakukan perjalanan dinas fiktif ke Bali 3 minggu lalu. Kamu bilang ke aku dan ke direksi lain bahwa kamu sedang meninjau lokasi proyek resort baru. Tapi, anehnya, tidak ada laporan survei yang masuk. Aku menoleh ke arah Valerie yang berdiri kaku di samping Galang. Wajah cantiknya kini tegang, matanya liar mencari jalan keluar. Mungkin sekretaris Valerie bisa menjelaskan? Tanyaku, membuat Valerie tersentak kaget. Bagaimana kabar? Proyek fiktif di Nusa Dua itu? Apakah? Rapat 3 hari 3 malam di dalam kamar private villa seharga 15 juta per malam itu membuahkan hasil yang produktif? Atau kalian terlalu sibuk menghabiskan uang perusahaan untuk membeli tas Hermes yang sekarang sedang kamu pegang itu? Semua mata kini tertuju pada tas tangan mewah yang dicengkeram Valerie. Dia refleks menyembunyikan tas itu ke belakang punggungnya, sebuah gestur bersalah yang sangat jelas terlihat oleh semua orang. Bisik-bisik di ruangan itu berubah menjadi suara dengungan yang keras. Para investor, komisaris, dan tamu undangan mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar drama rumah tangga biasa. Ini adalah pengungkapan skandal korupsi korporat. Kamu tidak punya bukti apa-apa, teriak Galang, suaranya parau. Dia mencoba menyerang balik, menggunakan taktik gaslighting andalannya. Kamu hanya cemburu. Kamu berhalusinasi. Kamu sakit jiwa, Kirana. Pantas saja aku menceraikanmu, kamu terobsesi dan paranoid. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam. Bukan kasihan karena cinta, tapi kasihan melihat betapa menyedihkannya seorang pria yang mencoba menutupi bangkai gajah dengan selembar sapu tangan. Dia masih berpikir dia bisa memutarbalikkan fakta dengan kata-kata. Dia tidak sadar bahwa aku tidak datang ke sini untuk berdebat. Aku datang untuk mengadili. Obsesi, ulangku pelan. Mungkin kamu benar. Aku terobsesi untuk mencari tahu kemana perginya uang warisan ayahku yang kamu grogoti sedikit demi sedikit. Aku terobsesi mencari tahu kenapa suamiku yang gajinya puluhan juta selalu bilang tidak punya uang untuk belanja dapur, tapi bisa membelikan mobil baru untuk selingkuhannya. Aku melihat Pak Taufik, komisaris senior yang duduk di meja VIP, menggelengkan kepalanya dengan wajah kecewa yang mendalam saat menatap Galang. Galang melihat reaksi Pak Taufik dan kepanikan di matanya semakin menjadi-jadi. Dia sadar dia sedang kehilangan dukungan dari orang-orang yang paling dia butuhkan untuk mempertahankan posisinya. Mental Galang mulai runtuh. Dia tidak lagi berdiri tegak. Bahunya merosot, matanya bergerak liar dari satu wajah ke wajah lain, mencari sekutu, mencari seseorang yang akan membelanya. Tapi tidak ada. Bahkan ibunya sendiri sedang sibuk menunduk, menyembunyikan wajahnya dari tatapan menghakimi orang-orang di sekitarnya. Kamu pikir kamu siapa, Kirana? Desis Galang, kali ini tanpa mikrofon, tapi aku bisa membaca gerak bibirnya. Kamu cuma sampah. Aku tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar tulus untuk pertama kalinya malam ini. Aku, jawabku tenang melalui mikrofon. Aku adalah orang yang kamu sebut, tidak dibutuhkan lagi. Dan malam ini, aku akan membuktikan padamu betapa salahnya perhitunganmu. Ini baru permulaan. Serangan psikologis ini baru saja meretakkan cangkang keras kesombongannya. Sekarang, saatnya untuk menghancurkan isinya sampai tidak bersisa dengan fakta yang tak terbantahkan. Kepanikan adalah aroma yang sangat khas, dan saat ini aroma itu menguar kuat dari tubuh Galang. Dia tampak seperti binatang terpojok yang siap menggigit siapa saja. Wajah tampannya yang selama ini menjadi topeng kebanggaannya kini terdistorsi oleh ketakutan yang murni. Cukup, teriak Galang, suaranya pecah menjadi jeritan putus asa. Dia berlari ke tepi panggung, melambai-lambaikan tangannya ke arah pintu keluar. Keamanan, di mana kalian? Usir wanita gila ini. Dia mengacaukan acara perusahaan. Usir dia sekarang juga atau saya pecat kalian semua. Beberapa petugas keamanan berseragam hitam bergerak maju dari sisi ruangan. Galang menghela napas lega, mengira perintahnya dituruti. Senyum kemenangan sekilas muncul di wajahnya,
seolah berpikir dia berhasil lolos dari lubang jarum. "Nah, lihat kan?" serunya pada hadirin. "Dia akan diusir. Maaf atas gangguan ini, istri saya memang sedang." Namun, kalimatnya terpotong di tenggorokan. Para petugas keamanan itu tidak berjalan ke arahku. Mereka justru berjalan ke sisi panggung, membuat barikade di depan tangga, menghalangi siapapun yang ingin turun, termasuk Galang dan Valerie. Mereka berdiri tegap dengan tangan terlipat di depan dada, wajah mereka datar tanpa ekspresi, mematuhi instruksi Oscar yang memegang kendali penuh malam ini. Galang terbelalak. "Apa-apaan ini? Saya CEO kalian. Saya yang bayar gaji kalian. Tangkap dia, bukan hadang saya." Oscar melangkah maju lagi, berdiri tepat di sampingku. Dia mengangkat tangannya, memberikan isyarat pada teknisi di ruang kontrol audiovisual yang berada di balkon atas ballroom. "Anda bukan lagi CEO, Pak Galang," kata Oscar dengan suara bariton yang tenang namun tajam. "Dan Anda tidak pernah membayar gaji mereka. Uang perusahaanlah yang membayar mereka. Dan pemilik uang itu ada di sebelah saya." Sebelum Galang sempat membalas, Oscar menjentikan jarinya. "Putar videonya." Lampu ballroom tiba-tiba padam total. Kegelapan menyelimuti ruangan, memancing jeritan kaget dari beberapa tamu wanita. Satu-satunya sumber cahaya kini berasal dari proyektor raksasa yang menembakkan sinar terang ke layar lebar di belakang panggung, layar yang seharusnya digunakan untuk memutar video perjalanan karir gemilang Galang. Namun, bukan video inspiratif yang muncul. Gambar pertama yang terpampang di layar raksasa itu membuat seluruh ruangan menahan napas. Itu adalah pindaian resolusi tinggi dari sebuah infoce proyek. Judulnya, Pengadaan Material Konstruksi CTB. Di sebelahnya, ada tangkapan layar percakapan WhatsApp. Tulisan di layar itu terbaca jelas. Diperbesar agar orang di barisan paling belakang pun bisa membacanya. "Vendor A, Valerie, markup 200% sudah aman, bos. Dana sisa 3 miliar sudah masuk ke rekening pribadi. Galang, mantap. Jangan lupa jatah buat bayar utang ibu." "Ya Tuhan," desah seorang wanita di dekatku. "Gila, ini kriminal," bisik seorang pria. Galang mematung. Dia menoleh ke belakang, menatap layar raksasa itu dengan mulut terbuka lebar. Dia melihat kejahatannya sendiri ditelanjangi dalam ukuran 5x5 meter. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Setiap angka, setiap kata, setiap rencana busuknya terpampang nyata. Slide berganti. Kali ini visual. Rekaman CCTV. Tanggal dan waktunya tertera jelas di pojok layar. Pukul 14, jam kerja kantor. Lokasinya, lobi sebuah hotel mewah di Bali. Dalam video itu, terlihat jelas Galang dan Valerie sedang check-in. Mereka tertawa-tawa. Galang mencium pipi Valerie, sementara tangan Valerie memegang segepok uang tunai, uang yang baru saja ditarik dari bank perusahaan, terlihat dari amplop berlogo bank korporat kami. Lalu video berganti ke rekaman lain. Kamera tersembunyi di ruang kerja Galang. Dia terlihat sedang memarahi bawahannya, melemparkan berkas ke wajah seorang staf tua, lalu setelah staf itu keluar, dia menelepon seseorang, kemungkinan besar bandar judi, dan berbicara dengan nada menjilat, berjanji akan segera mentransfer uang perusahaan. Valerie menjerit kecil melihat wajahnya di layar besar. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tidak sanggup menanggung rasa malu. Keanggunan palsu yang ia bangun selama ini hancur lebur. Dia bukan lagi sekretaris profesional atau calon istri CEO, dia kini terlihat sebagai wanita murahan dan penipu di mata ratusan elit Jakarta. "Matikan! Matikan layarnya!" teriak Galang histeris. Dia melompat, mencoba meraih layar itu seolah dia bisa merobek proyeksi cahaya dengan tangan kosongnya. Tindakannya itu justru membuatnya terlihat semakin menyedihkan dan bersalah. Ini fitnah. Ini video editan. Teknologi deepfake. Jangan percaya. Tapi tidak ada yang mendengarkannya lagi. Para tamu undangan kini menatapnya dengan tatapan jijik. Beberapa investor asing yang hadir tampak menggeleng-gelengkan kepala, berbisik pada asisten mereka, mungkin memerintahkan untuk membatalkan kerjasama apapun dengan Galang. Kemudian, slide terakhir muncul. Slide yang menjadi paku terakhir di peti mati karirnya. Itu adalah dokumen legal akta perusahaan. Di sana,
Tertera struktur kepemilikan saham. Nama, Galang Prasetya, tidak ada di sana. Nama, Hesti Prawira, tidak ada. Yang ada, tertulis dengan huruf tebal dan digaris bawahi merah. Pemilik saham mayoritas, 60% Sedih Kirana Larasati. Di bawahnya, terlampir surat wasiat asli dari ayahku, yang menyatakan bahwa segala aset dan kekuasaan di grup Wirya jatuh sepenuhnya ke tanganku, dan bahwa Dewan Direksi hanya bertindak sebagai pengelola sementara sampai aku memutuskan untuk mengambil alih. Oscar mengambil mikrofon lagi. Seperti yang Anda lihat, hadirin sekalian, Bapak Galang Prasetya selama ini bekerja di perusahaan milik istrinya sendiri. Istri yang dia hina, istri yang dia sebut tidak berguna, istri yang dia selingkuhi. Padahal, setiap rupiah yang dia pakai untuk gaya hidup mewahnya, setiap sen yang dia pakai untuk berjudi, dan setiap fasilitas yang dia nikmati, semuanya berasal dari kemurahan hati Ibu Kirana. Lampu ballroom kembali menyala terang benderang. Efeknya membutakan sesaat. Saat mataku beradaptasi dengan cahaya, pemandangan di depanku sungguh memuaskan. Galang berdiri di tengah panggung, sendirian. Valerie sudah mundur jauh ke sudut panggung, berusaha menjaga jarak dari Galang seolah-olah Galang adalah penyakit menular. Galang tampak kecil, rapuh, dan hancur. Kakinya gemetar hebat sampai akhirnya lututnya menyerah. Dia jatuh terduduk di lantai panggung. Dia menatapku. Kali ini tidak ada arogansi. Tidak ada kemarahan. Hanya ada ketakutan yang murni dan kesadaran yang terlambat, bahwa dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Valerie, melihat kesempatan dalam kekacauan itu, tiba-tiba mencoba berlari. Dia melepaskan sepatu hak tingginya dan berlari kencang menuju pintu keluar darurat di samping panggung. Tangkap dia, perintahku pelan pada Oscar. Oscar tidak perlu bergerak. Dua staf keamananku yang sudah bersiaga di sana langsung mencegat Valerie. Wanita itu meronta, menjerit-jerit minta dilepaskan. Lepaskan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh Galang. Galang yang memaksa saya. Teriak Valerie, langsung mengkhianati kekasihnya demi menyelamatkan diri sendiri. Mendengar itu, Galang mendongak, menatap Valerie dengan tatapan tak percaya. Val, apa yang kamu bicarakan? Kamu yang punya ide markup itu. Bohong. Kamu bosnya. Aku cuma bawahan, balas Valerie sengit. Aku menyaksikan adegan saling tuduh itu dengan perasaan hampa. Inilah cinta yang mereka banggakan? Cinta yang dibangun di atas uang curian dan nafsu, hancur dalam hitungan detik ketika kapal mulai karam. Pak Taufik, komisaris utama yang selama ini diam, akhirnya berdiri. Dia berjalan pelan menuju panggung, diikuti oleh seluruh jajaran direksi lainnya. Mereka berdiri di belakangku, membentuk barisan solidaritas yang menunjukkan dengan jelas siapa pemimpin sebenarnya di sini. Pak Taufik menatap Galang dengan dingin. Galang Prasetya, atas nama Dewan Komisaris dan pemilik saham, kami menyatakan mosi tidak percaya. Anda dipecat secara tidak hormat dari posisi CEO dan dari perusahaan ini, efektif detik ini juga. Galang menggeleng-gelengkan kepalanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Pak Taufik tolong Pak. Ini salah paham. Beri saya kesempatan. Kesempatan sudah diberikan selama 3 tahun, dan kamu menyia-nyiakannya, potong Pak Taufik tegas. Kehancuran Galang sudah total. Reputasinya hancur, karirnya tamat, wanitanya mengkhianatinya, dan ibunya pingsan di kursi penonton karena syok. Tapi aku belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Hukuman sosial sudah terjadi, kini giliran hukuman hukum. Aku melihat ke arah pintu utama. Silakan masuk, Pak Polisi. Suara sirene samar terdengar dari luar, dan sekelompok petugas berseragam coklat masuk dengan tegap. Mereka membawa borgol. Mata Galang membelalak melihat polisi. Dia mencoba merangkak mundur, tapi punggungnya membentur kaki meja podium. Tidak ada jalan keluar. Panggung yang dia kira akan menjadi tempat penobatannya sebagai raja, kini berubah menjadi tempat eksekusinya. Dan aku, ratu yang dia buang, berdiri di barisan paling depan, menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Kehadiran polisi di dalam ballroom mewah itu mengubah atmosfer sepenuhnya. Jika sebelumnya udara terasa tegang karena drama keluarga,
Kini udara terasa berat dan menyesakan karena ancaman hukum yang nyata. Suara langkah kaki sepatu bot petugas kepolisian yang berderap di atas lantai marmer terdengar begitu mengintimidasi, mengalahkan suara dengungan pendingin ruangan. Aku berdiri diam di tempatku, memperhatikan setiap detik kehancuran ini dengan detil. Aku tidak ingin melewatkan satu momen pun. Ini adalah puncak dari kesabaranku selama 3 tahun, puncak dari rasa sakit hati yang ditanam oleh mereka bertiga. Pak Taufik, sosok yang selama ini sudah seperti paman bagiku, melakukan sesuatu yang membuat dadaku berdesir haru. Dia, yang menjabat sebagai komisaris utama dan dihormati oleh semua orang di ruangan ini, berjalan mendekatiku. Diikuti oleh jajaran direksi lain, orang-orang tua yang berpengalaman dan berwibawa, mereka berbaris di belakangku. Kemudian, dengan gerakan yang sangat formal dan penuh hormat, Pak Taufik membungkukkan badannya sedikit ke arahku. "Maafkan kelalaian kami selama ini, Bu Kirana," ucap Pak Taufik lantang, memastikan semua orang mendengar. "Kami gagal mengawasi manajemen, sehingga membiarkan parasit merusak perusahaan ayah Anda. Mulai hari ini, kami berdiri tegak di belakang kepemimpinan Anda." Sikap Pak Taufik itu seperti sinyal bagi seluruh tamu undangan. Para investor, kolega bisnis, bahkan saingan bisnis yang hadir, kini memandangku dengan tatapan baru. Tatapan hormat. Mereka sadar, wanita yang berdiri dengan gaun sederhana ini bukanlah istri yang terbuang, melainkan ratu yang memegang kendali penuh atas nasib mereka semua. Galang melihat pemandangan itu dengan mata nanar. Dia melihat orang-orang yang dulu memujanya, orang-orang yang dia traktir dengan uang curian, kini berpaling darinya dan menunduk hormat padaku. Dunianya, yang dibangun di atas pondasi pasir kebohongan, kini tersapu ombak kenyataan. Komandan polisi mendekat ke arah Oscar, lalu mereka berbicara sebentar sambil menunjuk ke arah Galang dan Valerie. Oscar menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah, berkas bukti yang sudah kami siapkan dengan sangat teliti. Berdasarkan laporan dan bukti permulaan yang cukup, suara komandan polisi itu tegas, "Kami harus mengamankan saudara Galang Prasetya dan saudari Valerie atas dugaan penggelapan dana korporasi, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana pencucian uang." Mendengar pasal-pasal itu disebutkan, pertahanan Galang runtuh total. Dia tidak lagi mencoba lari atau berteriak marah. Tubuhnya merosot, berlutut di atas panggung yang megah itu. Panggung yang seharusnya menjadi tempat penobatannya sebagai raja, kini menjadi tempat eksekusinya sebagai kriminal. Aku melangkah perlahan menaiki tangga panggung. Suara hak sepatuku mengetuk lantai kayu panggung terdengar ritmis. Tuk, tuk, tuk. Setiap langkah mendekatkan aku pada pria yang dulu kucintai sepenuh hati. Aku berdiri tepat di hadapannya. Galang mendongak, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ingusnya meleleh, membuat wajah tampannya terlihat menjijikkan. "Ran, Kirana." Suaranya serak, memelas. Tangan yang dulu sering menepis sentuhanku kini mencoba meraih ujung gaunku. "Tolong aku, Ran. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu. Ingat, aku suamimu." Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah dia adalah kuman penyakit. "Suami?" ulangku datar. "Suami yang mana? Suami yang selingkuh dengan sekretarisnya? Suami yang mencuri uang warisan istri untuk judi ibunya? Atau suami yang baru saja memberikan surat cerai di depan ratusan orang?" Aku melihat amplop coklat berisi surat cerai yang tadi dia berikan padaku. Amplop itu masih ada di tanganku. Dengan gerakan tenang, aku mengeluarkan kertas gugatan cerai itu. "Kamu ingin ini, kan?" tanyaku sambil mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. "Kamu ingin bebas dariku supaya bisa hidup bahagia dengan Valerie dan uang curianmu?" Tidak, Ran. Aku hilaf. Aku tarik ucapan itu. "Jangan ceraikan aku." Galang menggeleng histeris. Dia tahu, jika kami bercerai sekarang dan dia dipenjara, dia akan keluar sebagai gelandangan tanpa sepeser pun harta Gonogini karena perjanjian pranikah yang dulu sempat kami buat, dan untungnya dia abaikan isinya. Aku merobek kertas itu menjadi 2 bagian. Lalu 4 bagian. Lalu 8. Galang menatapku dengan secercah harapan. Kamu memaafkanku? Kita tidak jadi cerai?" Aku melempar sobekan kertas itu ke wajahnya.
Potongan kertas itu menghujani kepalanya seperti konfeti perayaan yang menyedihkan. Salah, jawabku dingin. Aku merobeknya karena isi gugatan ini salah. Di sini tertulis kamu yang menggugatku karena aku istri yang tidak pantas. Itu bohong. Faktanya adalah, aku menerima tantangan ceraimu. Tapi, aku akan menggugat balik dengan alasan perzinahan dan tindak kriminal. Kamu tidak akan keluar dari pernikahan ini sebagai duda keren, Galang. Kamu akan keluar sebagai narapidana miskin. Kirana, jangan sekejam ini. Ratapnya. Kejam? Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa humor. 3 tahun, Galang. 3 tahun aku melayanimu, memijat kakimu, memasakkan makananmu, sementara kamu menertawakanku di belakang punggungku bersama pelacurmu itu. 3 tahun kamu biarkan ibumu menghinaku setiap hari di rumahku sendiri. Kamu sebut aku kejam karena menuntut keadilan. Aku mencondongkan tubuhku, membisikkan kalimat terakhir tepat di telinganya, agar hanya dia yang bisa mendengar. Nikmatilah hotel barumu. Kudengar kasurnya dari beton, dan teman sekamarmu nanti tidak akan selembut aku. Aku kembali menegakkan tubuh dan menoleh ke arah polisi. Pak, silakan bawa dia. Sebagai pemegang saham mayoritas, keputusan pertamaku malam ini adalah memecat Galang Prasetya secara tidak hormat dan menuntutnya mengembalikan setiap rupiah yang dia curi, ditambah bunga dan kerugian imaterial. 2 petugas polisi langsung menyergap Galang. Mereka menarik tangannya ke belakang dengan kasar. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangannya terdengar, seperti musik yang paling indah di telingaku. Ampun, Ran, Kirana, maafkan aku. Ibu tolong Galang, teriak Galang saat diseret berdiri. Mendengar teriakan anaknya, Bu Hesti yang sejak tadi syok di kursi penonton tiba-tiba hidup kembali. Dia berlari tertatih-tatih menuju panggung, menerobos barisan keamanan dengan tenaga histeris seorang ibu yang putus asa. Jangan bawa anakku, lepaskan. Bu Hesti memukuli dada polisi yang memegang Galang. Tentu saja, tenaganya tidak sebanding. Polisi itu hanya menahannya dengan 1 tangan. Bu Hesti berbalik menatapku. Matanya melotot, rambutnya yang disasak tinggi kini berantakan. Wajahnya yang penuh makeup tebal kini luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya terlihat seperti badut yang menyeramkan. Heh, wanita iblis, teriak Bu Hesti, menunjuk wajahku. Tegak kamu ya? Suami sendiri dipenjarakan. Istri macam apa kamu? Di mana hati nuranimu? Galang itu tulang punggung keluarga. Kalau dia dipenjara, aku makan apa? Aku menatap ibu mertuaku itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Bahkan di saat anaknya ditangkap, yang dia pikirkan adalah, aku makan apa? Ibu masih tanya makan apa? Balasku tenang namun tajam. Mungkin ibu bisa makan tas-tas mewah yang ibu beli pakai uang perusahaan. Atau mungkin ibu bisa minta makan sama teman-teman judi ibu di Makau. Kurang ajar. Dasar menantu durhaka. Bu Hesti hendak menampar wajahku. Namun, sebelum tangannya menyentuh pipiku, Oscar sudah menahan pergelangan tangannya dengan kuat. Oscar menghempaskan tangan Bu Hesti ke samping. Jaga sikap Anda, Bu, kata Oscar tegas. Anda juga tidak luput dari hukum. Kami punya bukti Anda menerima aliran dana hasil kejahatan pencucian uang. Surat panggilan untuk Anda akan segera dikirim. Tapi untuk malam ini, Oscar memberi isyarat pada petugas keamanan hotel. Seret wanita ini keluar dari gedung. Pastikan dia tidak membawa aset apapun yang bukan miliknya. Apa? Kalian mau mengusirku? Ini pesta anakku, jerit Bu Hesti saat 2 petugas keamanan berbadan besar memegang lengan kiri dan kanannya. Aku berjalan mendekati Bu Hesti yang sedang meronta-ronta. Ibu ingat kata-kata ibu tadi? Tanyaku pelan. Ibu bilang, mulai hari ini kamu tidak lagi dibutuhkan di sini. Nah, Bu, sekarang saya kembalikan kata-kata itu. Ibu dan anak ibu adalah sampah yang harus dibuang dari hidup saya dan perusahaan ini. Kirana, aku mertuamu. Kamu wajib menghormatiku. Teriaknya semakin histeris saat mulai diseret menjauh. Mertua yang baik dihormati. Mertua parasit dibasmi, jawabku singkat. Aku menyaksikan pemandangan itu. Galang yang diseret polisi lewat pintu samping,
menangis meraung-raung seperti bayi. Valerie yang sudah lebih dulu diborgol, menunduk dalam menyembunyikan wajahnya dari kamera wartawan yang entah bagaimana sudah mulai berdatangan di luar. Dan Bu Hesti yang diseret keluar lewat pintu utama, menjadi tontonan dan bahan tertawaan seluruh tamu undangan yang tadi sempat dia sombongkan. Pesta kenaikan jabatan itu berakhir menjadi pesta pembubaran yang paling memalukan dalam sejarah korporasi Jakarta. Saat pintu ballroom tertutup di belakang mereka, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini, keheningannya berbeda. Ini adalah keheningan penuh rasa hormat. Keheningan pasca badai. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat yang selama 3 tahun ini menekan dadaku perlahan terangkat. Rasanya ringan. Sangat ringan. Pak Taufik menepuk bahuku pelan. Sudah selesai, Nak. Ayahmu pasti bangga. Kamu membersihkan rumah ini dengan sangat bersih. Aku tersenyum tipis pada Pak Taufik. Belum selesai, Paman. Ini baru awal. Besok kita harus audit ulang semua divisi. Saya tidak mau ada sisa-sisa racun mereka di perusahaan ini. Malam itu, aku pulang ke rumah yang besar dan sunyi itu sendirian. Tapi anehnya, aku tidak merasa kesepian. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, rumah itu tidak terasa seperti penjara. Udara di dalamnya terasa segar, bebas dari bau alkohol galang dan bau parfum menyengat Bu Hesti. Aku duduk di sofa ruang tengah, tempat di mana aku menemukan ponsel galang 6 bulan lalu. Aku menuangkan segelas anggur untuk diriku sendiri. Selamat, Kirana, bisikku pada bayanganku di kaca jendela. Kamu menang. 6 bulan kemudian. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui dinding kaca ruang rapat di lantai 40 gedung Grup Wirya. Pemandangan Jakarta dari ketinggian ini terlihat menakjubkan. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan ditimpa sinar emas. Tapi bagiku, pemandangan di dalam ruang rapat ini jauh lebih indah. Berdasarkan laporan kuartal ini, laba bersih perusahaan naik 25% setelah efisiensi besar-besaran dan penghapusan pos-pos anggaran fiktif, ujar Direktur Keuangan sambil menampilkan grafik yang menanjak di layar proyektor. Aku mengangguk puas, memutar pena di jariku. Bagus. Pastikan bonus karyawan bulan ini cair tepat waktu. Mereka sudah bekerja keras memulihkan citra perusahaan pasca skandal 6 bulan lalu. Saya ingin mereka tahu bahwa manajemen baru ini menghargai kejujuran. Baik, Bu Kirana, jawab seluruh direksi serempak. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi bisik-bisik di belakang. Aku bukan lagi istri galang atau pewaris anonim. Aku adalah Kirana Larasati, CEO Grup Wirya yang memimpin dengan tangan besi namun hati yang adil. Rapat selesai pukul 10 pagi. Oscar, yang kini menjabat sebagai kepala divisi legal sekaligus penasihat pribadiku, tetap tinggal di ruangan setelah yang lain keluar. Ada kabar terbaru yang Nona minta, kata Oscar sambil meletakkan sebuah map tipis di meja. Wajahnya datar, tapi ada kilatan kepuasan di matanya. Bacakan saja, Oscar. Aku sedang malas membaca laporan tentang sampah, kataku sambil menyesap kopi hitamku. Oscar membuka map itu. Baik. Laporan perkembangan, trio kriminal. Dia berdeham sedikit. Pertama, Galang Prasetya. Vonis hakim sudah inkrah minggu lalu. 5 tahun penjara potong masa tahanan, ditambah denda 2 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Karena dia tidak bisa bayar denda, masa tahanannya bertambah. Bagaimana keadaannya di dalam? Tanyaku. Menyedihkan, jawab Oscar. Informan kita di lapas bilang Galang sering jadi bulan-bulanan narapidana lain. Dia ditempatkan satu sel dengan preman-preman pasar. Dia yang dulu sombong dan suka memerintah, sekarang disuruh-suruh mencuci baju dan memijat kaki kepala geng di bloknya. Badannya kurus kering, rambutnya botak karena stres, dan dia sering menangis di pojok sel memanggil nama Nona setiap malam. Aku mendengus pelan. Karma bekerja dengan cara yang puitis. Dulu dia memperlakukanku seperti pembantu, sekarang dia jadi babu bagi para penjahat. Lalu Valerie divonis 3 tahun. Di penjara wanita, dia kehilangan segalanya. Tanpa perawatan kulit mahal dan salon, wajahnya berjerawat parah dan terlihat 10 tahun lebih tua. Dia dikucilkan karena ketahuan mencoba merayu sipir penjara demi fasilitas tambahan, tapi gagal total.
Pacar-pacar lamanya tidak ada yang mau menjenguk. Aku mengangguk. Kecantikan yang digunakan untuk jahat akan pudar lebih cepat daripada bunga layu. Dan yang terakhir, Bu Hesti, kata Oscar. Nadanya sedikit berubah, lebih serius. Ini yang paling menarik. Ceritakan, pintaku. Semua asetnya disita bank dan pengadilan. Rumah, mobil, perhiasan, semuanya habis untuk membayar sebagian kecil utang perdatanya pada perusahaan. Dia sekarang tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di daerah pinggiran kota, dekat tempat pembuangan sampah sementara. Oscar menunjukkan sebuah foto yang diambil diam-diam. Di foto itu, terlihat seorang wanita tua yang lusuh, mengenakan daster robek, sedang menjemur pakaian di gang sempit yang becek. Tangannya terlihat kasar dan pecah-pecah. Itu Bu Hesti. Dia bekerja sebagai buruh cuci harian, lanjut Oscar. Tetangga-tetangganya tahu siapa dia dari berita viral 6 bulan lalu. Jadi tidak ada yang mau berteman dengannya. Dia sering diolok-olok. Kemarin laporannya, dia baru saja diusir dari kontrakan karena menunggak bayar 2 bulan. Dia sekarang tidur menumpang di teras tetangga yang kasihan. Tapi dia masih sering marah-marah dan berlagak seperti orang kaya, membuat orang yang menolongnya pun muak. Aku menatap foto itu lama. Wanita yang dulu menghinaku karena kurang cepat membawakan air hangat, kini harus mencuci baju orang lain dengan tangan keriputnya demi sesuap nasi. Dia yang dulu bilang aku tidak sepadan dengan anaknya, kini jatuh ke titik terendah manusia. Miskin harta dan miskin harga diri. Cukup, kataku sambil menutup map itu. Jangan beritahu aku lagi soal mereka. Mereka sudah jadi masa lalu. Hukuman mereka adalah menjalani sisa hidup dengan penyesalan, mengingat bahwa mereka pernah memiliki segalanya tapi membuangnya demi keserakahan. Baik, Bu. Apakah ada instruksi lain? Tidak ada. Kamu boleh kembali bekerja, Oscar. Terima kasih. Oscar mengangguk hormat dan meninggalkan ruangan. Aku berdiri dari kursi kebesaranku, berjalan menuju dinding kaca. Di bawah sana, Jakarta terus bergerak. Orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. 6 bulan lalu, aku adalah wanita yang hancur. Aku berpikir hidupku sudah berakhir saat Galang mengkhianatiku. Aku berpikir aku lemah. Tapi rasa sakit itu ternyata adalah bahan bakar yang kubutuhkan untuk membakar habis semua ilusi dan menemukan diriku yang sebenarnya. Aku tidak lagi butuh validasi dari seorang pria untuk merasa berharga. Aku tidak butuh pengakuan dari mertua untuk merasa terhormat. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Taufik, rapat pemegang saham tahunan minggu depan. Semua investor setuju menunjukmu sebagai pimpinan proyek ekspansi ke Eropa. Mereka butuh visimu, Nak. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis atau senyum balas dendam, tapi senyum damai. Aku berjalan keluar gedung kantor menuju lobi, disambut oleh sopir pribadiku yang membukakan pintu mobil mewah yang kubeli dengan uang hasil keringatku sendiri. Kali ini benar-benar hasil kerjaku memimpin perusahaan, bukan warisan semata. Sebelum masuk ke mobil, aku berhenti sejenak. Aku mendongak, menatap langit biru yang cerah tanpa awan. Angin sepau-sepau menerpa wajahku, membawa aroma kebebasan yang manis. Dulu, Bu Hesti bilang aku tidak dibutuhkan. Galang bilang aku tidak dibutuhkan. Tapi lihat aku sekarang. Ribuan karyawan menggantungkan nasibnya padaku. Para investor percaya padaku. Dan yang paling penting, aku membutuhkan diriku sendiri. Aku telah menemukan kembali Kirana yang hilang. Aku menarik napas dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kemenangan. Hatiku terasa lapang. Tidak ada lagi dendam, karena dendam itu sudah terbayar lunas oleh semesta. Aku tersenyum melihat langit, merasa benar-benar bebas dari beban yang selama ini menahannya. Aku dibutuhkan, di tempat yang tepat,